Langsung heboh, TMJ kabur ke negeri Elizabeth Inggris usai tak sanggup bayar bonus yang telah dijanjikan ke atlet Malaysia. Presiden FAM Malaysia dan legendanya sendiri pusing sampai sebut dunia ini tak adil. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Polemik bonus SEA Games 2025 di Malaysia kini berubah menjadi drama lintas benua ketika para atlet masih menunggu kepastian atas janji yang pernah dilontarkan dengan penuh keyakinan. Kabar mengejutkan justru datang dari luar negeri. TMJ dikabarkan berada di Eropa di saat tekanan publik dan tuntutan atlet belum mereda. Isu ini langsung meledak. Bagi banyak pihak di Malaysia, kabar tersebut terasa seperti ironi. Di dalam negeri, atlet menagih janji. Di luar negeri, sosok yang menjanjikan bonus justru disebut-sebut muncul di agenda Eropa. Media sosial bereaksi keras, sementara media asing mulai mengaitkan momen tersebut dengan polemik yang belum selesai. Media Eropa pun ikut menyorot. Beberapa laporan menyebut TMJ terlihat menghadiri aktivitas di Eropa dan konteks kehadiran itu langsung dikaitkan dengan kegaduhan bonus SEA Games. Walau tidak ada pernyataan resmi yang menyebut TMJ kabur, waktu kemunculannya dinilai sangat sensitif dan memicu persepsi negatif yang sulit dibendung. Di mata atlet Malaysia, situasi ini terasa menyakitkan. Mereka baru saja menyelesaikan perjuangan panjang di SEA Games, membawa pulang medali dan kebanggaan. Namun harus menghadapi ketidakpastian soal penghargaan yang dijanjikan. Kekecewaan itu semakin besar ketika mereka membandingkan nasibnya dengan atlet Indonesia. Indonesia menjadi kontras yang tak terhindarkan. Di saat polemik bonus bergulir di Malaysia, Indonesia justru tampil dengan kepastian. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memastikan bonus 1 miliar rupiah untuk setiap medali emas. Tidak ada rumor, tidak ada penundaan, tidak ada alasan administratif yang diumumkan ke publik. Keputusan datang lebih dulu baru kemudian perayaan. Perbandingan ini menyebar luas. Atlet Malaysia melihat bagaimana atlet Indonesia pulang dengan dua hal sekaligus, medali dan jaminan penghargaan. Sementara mereka harus pulang dengan medali dan pertanyaan. Rasa iri pun muncul bukan semata karena besarnya bonus, tetapi karena kepastian yang diberikan negara tetangga. Sorotan media asing semakin mempertegas jurang tersebut. Jika Indonesia dipuji sebagai contoh keberanian dan konsistensi dalam menghargai atlet, Malaysia justru disorot karena konflik internal dan krisis komunikasi. Keberadaan TMJ di Eropa, benar atau tidak dikaitkan langsung dengan polemik menjadi simbol absennya kepastian di tengah tuntutan atlet. Para pengamat olahraga Malaysia ikut angkat suara. Mereka menilai dalam situasi krisis seperti ini, kehadiran pemimpin di dalam negeri jauh lebih penting daripada klarifikasi dari jauh. Dibandingkan Indonesia yang menghadirkan keputusan di level tertinggi negara, Malaysia justru terlihat gamang dan defensif. Pihak TMJ disebut memberikan penjelasan bahwa perjalanan ke Eropa tidak terkait dengan polemik bonus dan bahwa proses pemenuhan janji masih dibahas. Namun, penjelasan tersebut belum cukup meredam kekecewaan di mata atlet, waktu terus berjalan. Di mata publik, perbandingan dengan Indonesia semakin menyakitkan. SEA Games 2025 pun meninggalkan cerita yang lebih besar dari sekadar hasil pertandingan. Ia menjadi panggung perbandingan dua pendekatan. Indonesia melangkah dengan keputusan nyata dan cepat. Malaysia terjebak dalam janji yang belum berujung. Dan ketika media Eropa ikut mengangkat polemik ini, pesan itu terdengar semakin jelas di mata dunia. Prestasi atlet membutuhkan lebih dari sekadar pujian. Ia membutuhkan kepastian, kehadiran, dan keberanian untuk menepati janji. Di titik inilah Indonesia dipuji dan Malaysia harus menjawab pertanyaan yang belum selesai. Kalau benar sampai media Eropa ikut menangkap cerita ini, berarti dramanya sudah level internasional. Atlet Malaysia pasti merasa dikhianati oleh janji yang terlalu tinggi. Tapi tanpa kepastian, bandingkan dengan Indonesia, pemimpinnya muncul. Angka jelas, waktu jelas, dunia olahraga itu soal kepercayaan. Sekali rusak, susah dibangun lagi. Dari awal sudah terasa beda kelas. Indonesia bicara setelah siap, Malaysia bicara sebelum siap. Sekarang akibatnya kemana-mana. Atlet Malaysia yang sudah capek latihan dan bertanding harus menelan pahit, sementara atlet Indonesia pulang dengan senyum dan masa depan yang lebih terjamin.
Lucunya, niat mau saingi Indonesia malah berujung jadi bahan perbandingan memalukan. Media Eropa memuji yang serius, menyoroti yang berisik tapi kosong. Ini pelajaran keras buat siapapun yang suka lempar janji di depan publik, tanpa hitung matang. Atlet itu bukan butuh kata-kata manis, tapi bukti. Indonesia paham itu, makanya langsung konkret, Malaysia malah sibuk klarifikasi dan pembelaan. Dari sini kelihatan siapa yang benar-benar menghargai perjuangan atletnya. SEA Games 2025 harusnya jadi pesta olahraga, tapi buat Malaysia malah di luka panjang. Atletnya pulang bukan cuma bawa medali, tapi juga rasa kecewa. Bandingin dengan Indonesia, negara hadir penuh, bukan ngilang saat ditagih tanggung jawab. Kalau sampai disebut kabur, itu bukan cuma soal lokasi, tapi soal absennya tanggung jawab. Media Eropa nggak bodoh. Mereka tahu mana janji dan mana realisasi. Indonesia dipuji bukan karena besar mulut, tapi karena konsisten antara ucapan dan tindakan. Janji bonus lebih besar dari Indonesia ternyata cuma slogan. Begitu waktunya bayar, yang muncul malah berita lain. Atlet Malaysia pasti merasa dijadikan alat pencitraan. Indonesia sudah dihitung, diumumkan, dan siap direalisasikan. Perbandingan ini kejam tapi nyata. Atlet Indonesia merasa dihargai. Atlet Malaysia merasa dipermainkan. Media luar cuma menguatkan apa yang sudah terlihat di kawasan. Manajemen olahraga Indonesia lagi naik level. Ini bukan soal nasionalisme sempit, tapi soal profesionalisme. Media Eropa memuji Indonesia karena berani pasang standar tinggi dan siap menanggungnya. Malaysia sebaliknya pasang ekspektasi tinggi tapi goyah di realisasi. Akhirnya cerita ini akan dikenang lama. Indonesia dikenang sebagai negara yang memberi kepastian. Malaysia dikenang karena polemik janji. Atlet sudah berjuang sekuat tenaga. Sekarang sejarah mencatat siapa yang berdiri di belakang mereka dan siapa yang tidak. Kalau media Eropa sudah ikut angkat alis, berarti ini bukan gosip lokal lagi. Dunia melihat bagaimana Indonesia memperlakukan atletnya dengan serius. Sementara Malaysia justru sibuk menjelaskan kenapa janji belum bisa ditepati. Atlet itu butuh kepastian, bukan alasan berlapis-lapis. Dari sini kelihatan bedanya budaya kepemimpinan. Indonesia bicara setelah siap, Malaysia bicara dulu baru mikir belakangan. Atlet Malaysia pasti merasa capek dua kali. Capek bertanding, capek menunggu janji yang entah kapan datangnya, niat mau pamer malah jadi bumerang. Janji bonus besar dilempar ke publik, tapi saat ditagih semua berubah jadi wacana. Indonesia sekarang jadi rujukan di Asia Tenggara. Bukan cuma soal prestasi, tapi soal menghargai atlet secara nyata. Kasihan atlet Malaysia, mereka sudah bertaruh nama negara, tapi hasilnya cuma janji kosong. Sementara atlet Indonesia pulang dengan kepala tegak karena negara berdiri di belakang mereka.